着老夫垫背！你肯杀我，朱雀国必将你碎尸！又来了！走实现。 Pedang surgawi hujan lainnya, ada 2 yang muncul. Tapi aku tidak tahu apakah itu cukup untuk membangkitkan jiwa pedang, gumam orang tua itu mengerutkan keningnya. Sesaat kemudian kegembiraan muncul di wajahnya. Sementara 2 naga emas terus meraung, Ting Er membentuk segel di tangannya saat berkata, saat itu, alam surgawi mengalami bencana dan roh pedang surgawi menjadi roh pedang yang hancur. Zhou Yi, hari ini aku akan memahkotaimu sebagai roh pedang yang baru, roh pedang, berkumpullah, kata Ting Er. Segera setiap pecahan alam surgawi mulai bergetar, ketika satu persatu pedang surgawi beterbangan dari pecahan-pecahan itu dan terbentuk kembali di langit, membawa suara pedang bergema dari satu pedang surgawi ke pedang surgawi berikutnya. Pada saat ini, dimanapun di bawah alam surgawi, setiap orang yang mengeluarkan pedang, maka pedang itu akan hancur. Roh pedang surgawi hujan telah kembali, 10.000 pedang hancur, 10.000 pedang dikembalikan, 10.000 pedang menyatu. Semua pedang di alam surgawi terbang menuju satu arah, siapapun yang berani menghalangi mereka akan dibunuh. Pedang surgawi hujan memiliki jiwa baru, dan jiwa baru itu adalah Zhou Yi. Sementara itu di kejauhan, seorang pria parubaya sedang berjalan melalui kehampaan. Ekspresinya langsung berubah, ketika dia mendengar suara gemuruh pedang dan melihat banyak pedang melesat dari kejauhan, bahkan dengan kultivasinya, dia tidak berani menghalanginya dan tubuhnya sekejap menghilang untuk menghindari, begitu gelombang pedang itu melewatinya, dia kembali muncul. Selama aku mengikuti pedang-pedang terbang itu, aku bisa menemukan pedang surgawi hujan, pikir pria itu. Dia bukan satu-satunya orang yang merasakan pedang surgawi. Mereka yang lain ingin melihat apa sebenarnya yang bisa menyebabkan semua pedang ini nampak menjadi gila. Wang Lin yang sedang berada di kompas juga mendengar suara gemuruh pedang, dia melihat deretan pedang terbang di kejauhan yang terbang ke arahnya. Wajah Cihu sangat terkejut saat melihat itu, ini semua pedang surgawi. Wang Lin dengan cepat mengendalikan kompas untuk menghindar ke samping dan pedang-pedang surgawi itu terbang melewatinya. Wang Lin terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi? Lelaki tua di atas kilim juga nampak mengerutkan keningnya saat melihat banyak pedang melesat dari belakangnya. Keserakahan muncul di matanya, semua pedang ini adalah pedang surgawi, jika dia mengambil dan memberikan satu pada setiap muridnya, maka sekte pedang Dalou miliknya akan menjadi sekte nomor 1 di Tianyun, ini akan memungkinkannya untuk mengalahkan Tian Yunxi. Namun setelah merenung sesaat dia menghela napas dan memutuskan untuk tidak menghalangi pedang-pedang surgawi itu dan menyingkir. Pedang-pedang surgawi ini beterbangan karena mereka menyembah roh pedang. Jika dia menghentikan mereka, dia kemungkinan akan diserang. Setelah pedang-pedang surgawi itu lewat, lelaki tua itu segera mengikuti di belakang mereka. Di kejauhan ada 8 kultivator yang mencoba merebut pedang. Namun 5 di antaranya langsung terbunuh oleh pedang yang menusuk jantung mereka. Mereka yang tersisa mampu menahan 3 pedang surgawi, namun dahi orang-orang itu dipenuhi keringat dingin ketika 3 pedang surgawi yang terperangkap melepaskan energi pedang yang kuat dan berjuang dengan liar untuk melepaskan diri. Seorang lelaki tua, yang wajahnya nampak pucat, berkata, "Bertahanlah, selama kita bisa menahan pedang cukup lama, mereka akan menjadi milik kita." Kedua temannya yang mendengar itu diam-diam mengeluh dalam hati, tapi mereka berdua nampak senang. Di saat ketiganya mencoba merebut pedang, sekelompok pedang terbang lainnya muncul dan menuju ke arah mereka. Ekspresi ketakutan muncul di wajah mereka melihat gelombang pedang yang datang, ketiganya berhenti menahan pedang dan segera melarikan diri, namun kecepatan pedang terbang surgawi sangat cepat dan menembus ketiganya hingga tewas. Wang Lin dan Cihu melihat banyak orang mencoba merebut pedang, tapi banyak yang terbunuh dan tas harta mereka berjatuhan, dengan cepat mereka berdua mengambil tas harta yang berceceran. Beberapa kultivator mengenali kompas bintang dan mencoba merebutnya, namun mereka semua tewas di tangan keduanya. Tepat pada saat ini, seorang pria parubaya berwajah muram berdiri di atas cakram sambil mengejar pedang surgawi. Tiba-tiba dia melihat Wang Lin dan Cihu yang mengendarai kompas bintang.
Kilatan melintas di matanya, dia melompat dari cakram dan melesat ke arah Wang Lin dan bertanya, "Rekan kultivator, apakah kalian punya tempat untukku?" Cihu sedikit mengerutkan keningnya. "Nesken Sol tahap akhir, jika kau ingin ikut mengendarai kompas, biarkan aku melihat kekuatanmu dulu," kata Cihu. "Kamu dari klan setan raksasa?" "Enyahlah," kata pria parubaya itu mencibir. Dia menunjuk jarinya ke arah Cihu. Segera kabut keabuan berubah menjadi pedang yang menyerang ke arah Cihu. "Ini domain pembunuh," seru Wang Lin. "Apa? Domain pembunuh?" seru Cihu mengepalkan kedua tangannya dan tubuhnya tiba-tiba mengembang menjadi raksasa dan sebuah kapak muncul di tangannya sebelum dengan keras menghantam pedang hingga hancur. "Ini menyenangkan, ayo lagi," kata Cihu tertawa keras. Pria parubaya menyeringai, "Coba sentuh ini," kata pria itu melambaikan tangannya dan sebuah batu logam emas melesat ke arah Cihu. Mata Wang Lin sedikit menyipit saat melihat batu emas yang melesat ke arah Cihu dan segera berkata, "Cihu, ayo pergi," kata Wang Lin. Cihu sedikit terkejut, tanpa bertanya lagi dia berbalik dan berjalan ke kompas. "Mau lari?" kata pria parubaya itu mencibir sambil menunjuk lagi, menyebabkan batu logam emas berbentuk berlian itu terbang semakin cepat menuju kompas bintang. Wang Lin mengendalikan kompas bintang untuk terbang lebih cepat. Meskipun batu emas itu cepat, tapi kecepatannya tidak lebih cepat dari kompas dan kehilangan Wang Lin. Pria parubaya itu terkejut melihat kecepatan kompas. Dia dengan cepat menangkap batu emas dan berhenti sejenak saat menatap ke arah hilangnya Wang Lin. Orang bertopi itu tampaknya mengenali logam emas ini. Siapa orang bertopi itu? Sepertinya dia cukup berpengetahuan, pikir pria itu mengerutkan keningnya. Setelah melesat jauh Cihu duduk di kompas, dia penasaran dan bertanya, "Saudara Cheng, apa kamu tahu batu logam emas itu? Mengapa kamu menghentikan saya bertarung?" Sambil mengendalikan kompas Wang Lin menjelaskan, "Ketika kamu bertarung, akan muncul aura pembunuh yang berubah menjadi niat membunuh. Logam emas itu mengandung aura pembunuh. Jika kamu menyentuhnya, logam emas itu akan merusak jiwamu," kata Wang Lin. Cihu mulai berpikir, ia mengingat kembali emosinya sendiri ketika melihat batu itu muncul dan mengangguk. Wang Lin diam-diam berpikir, kultivasi pria parubaya itu sedikit lebih kuat daripada Hongdi, terutama domain pembunuhnya. Aku tidak tahu apakah tubuhku akan mampu menahan serangannya. Sepertinya aku harus memurnikan banyak batu giok surgawi agar tubuh asliku mengalami transformasi ketiga, pikir Wang Lin. Beberapa waktu kemudian, sebuah pecahan alam surgawi terlihat di kejauhan dan energi pedang yang tak terbatas bersinar pada pecahan itu. Wang Lin mengikuti pedang-pedang itu dari dekat melalui kehampaan dan memasuki pecahan-pecahan surgawi itu. Namun begitu Wang Lin memasuki alam pecahan surgawi dia nampak terkejut, itu Ting Er. Rambut Ting Er yang panjang terurai di udara, di hadapannya ada dua naga emas yang meraung tajam ketika semua pedang surgawi datang dari seluruh alam surgawi dan melesat ke arah mereka. Pedang-pedang itu terjalin satu sama lain dan akhirnya membentuk naga emas ketiga yang mengelilingi Ting Er. Sementara naga emas ketiga terbentuk, gemuruh gelombang pedang surgawi yang lain masih terdengar dan akhirnya tiba. Di saat yang sama lebih dari 100 orang telah berkumpul. Mereka adalah sekelompok orang yang berhasil mengikuti pedang surgawi. Saat pedang surgawi berdatangan tanpa henti, semakin banyak pula kultivator yang datang, hampir semuanya menunjukkan keserakahan saat mereka menatap tiga naga emas di sekitar Ting Er. Zoe yang melihat itu merasa cemas. "Ting Er, tolong berhenti, sudah ada 3 pedang surgawi, itu sudah cukup," kata Zoe yang suaranya terdengar dari salah satu naga emas. "Itu belum cukup, tunggu saja sebentar dan pedang surgawi keempat akan terbentuk," kata Ting Er dengan tenang. Sesaat kemudian naga keempat akan mulai terbentuk, namun tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dahsyat dari arah lain ketika sebuah bola api raksasa terbang dari arah itu. Semua orang yang melihat itu segera menyingkir untuk memberi jalan bola api. Di tengah bola api itu ada seekor kilin yang dikelilingi oleh api hijau. Suara percakapan segera terdengar, itu adalah kilin surgawi. Binatang pelindung sekte pedang Dalou, binatang kilin ini milik pendekar pedang Lin Tianhou. Harta karun apa yang bisa membuat Lin Tianhou datang sendiri?
Wang Lin juga melihat ke arah kilin surgawi yang besar. Ada seorang lelaki tua berjubah hijau duduk di atasnya. Di punggungnya ada 4 pedang yang membawa tekanan kuat menyapu sekitarnya. Bahkan energi spiritual Wang Lin nampak tertindas oleh aura pedang yang kuat itu. Mereka yang mengenali kilin segera mencibir dalam hatinya. Pendekar pedang Lin Tianhou bukanlah orang yang dapat mereka lawan. Pedangnya dapat berubah menjadi ribuan pedang. Jika tingkat kultivasi lawan tidak cukup tinggi, maka pedang itu akan melukai lawan dengan mudah. Lin Tianhou membuka matanya dan menatap Ting Er dengan ekspresi serius di wajahnya lalu bertanya perlahan, "Apakah kamu seorang dewa?" Saat kata-katanya terdengar, semua orang merasakan kaku di wajah mereka, dan melihat ke arah Ting Er dengan ekspresi tercengang. Ting Er dengan tenang menatap lelaki tua itu dan berkata, "Minggirlah." Mata Lin Tianhou dipenuhi amarah saat mendengar itu. Sudah lama sekali tidak ada orang yang berani berbicara seperti itu padanya, apalagi di depan begitu banyak orang. Lin Tianhou mencibir, "Alam surgawi sudah hancur. Jika kau benar-benar seorang surgawi yang masih hidup, maka orang tua ini ingin mencoba membunuh seorang surgawi," kata Lin Tianhou, dan kilin mulai meraung ganas. Ting Er melihat kilin yang meraung. Kilatan melintas di matanya, "Dasar binatang, bahkan nenek moyangmu saat itu tidak berani bertindak seperti ini di hadapanku. Apa kau kehilangan akal sehatmu setelah alam surgawi runtuh?" kata Ting Er. Sedikit kebingungan muncul di mata kilin saat mendengar kata Ting Er. Lin Tianhou sedikit mengernyit melihat itu. Asap hitam muncul di tangannya dan dia mengusap kepala kilin menyebabkan wajah kilin yang kebingungan menghilang dan digantikan wajah kejam. Ting Er menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jadi itu adalah binatang palsu yang tidak pernah menerima warisan," kata Ting Er mengarahkan tangannya ke arah kilin. Anehnya kilin segera mundur, ekspresi ganas di wajahnya menghilang dan memperlihatkan sedikit rasa takut. Sambil merangkak di tanah, seluruh tubuhnya gemetar. "Kau ingat sekarang binatang, sayangnya alam surgawi tidak ada, jadi tidak ada gunanya aku menghukummu," kata Ting Er. Dia kemudian mengarahkan tangannya dan menunjuk ke arah Lin Tianhou yang melayang di udara. Segera langit nampak berguncang ketika sebuah serangan melesat ke arah Lin Tianhou yang terkejut. Dengan cepat ia menunjuk ke depan dan keempat pedang di punggungnya melesat dan menghantam serangan itu. Setelah 2 kali benturan, 2 pedang langsung hancur, menyebabkan ekspresi Lin Tianhou begitu terkejut, dan dengan cepat menghilang. Saat muncul ia sudah berada jauh di kehampaan. Pucat muncul di wajah Lin Tianhou. Wanita itu bukan makhluk surgawi biasa. Mungkinkah dia seorang raja surgawi? Hanya dengan 2 gerakan, wanita itu mampu menghancurkan 2 pedangnya. Bahkan Tian Yunxi tidak mampu melakukan itu. Lupakan saja pedang surgawi itu, pikir Lin Tianhou dengan getir. Namun satu pikiran melintas di benaknya, ada yang tidak beres, pikir Lin Tianhou mulai merenung dan melihat pecahan itu. Jika dia benar-benar seorang raja surgawi dan aku menyinggung perasaannya, maka menurut hukum surgawi, itu adalah kejahatan yang akan menghancurkan jiwaku, tapi dia tidak membunuhku. Aku mengerti sekarang, dia hanya ingin menakutiku, pikir Lin Tianhou dengan senyum dingin. Dia segera berbalik menyerbu ke arah Ting Er dan menyerang dengan 100 pedang di depannya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.